Baik, Bapak Ibu sekalian, materi pada siang hari ini memang menurut saya sepakat dengan Pak Deputi, Pak Dr. Lukman dan Bapak Ibu sekalian ini materi yang memang sangat penting ya bagi kita semua terutama untuk pemerintah yang menjalankan pelayanan publik untuk beberapa aspek khususnya aspek perizinan ya. Karena dengan bagaimana itu dengan era-era sekarang sudah mulai transparansi, sudah mulai ekonomi juga bertumbuh dengan cepat, digitalisasi itu sangat penting sekali. Jangan sampai juga nanti kita kembali ke model lama yang membutuhkan waktu. Tadi Pak Lukman juga ceritakan perlu waktu sekian lama untuk memproses suatu perizinan, padahal sebenarnya pembangunan itu sangat dibutuhkan oleh negara kita untuk mempercepat ekonomi kita maupun pendapatan bagi negara kita. Untuk pertama kami sampaikan nanti beberapa regulasi yang mendasari kami menyusun perizinan di bidang minerba, kemudian pelaksanaannya termasuk nanti proses bisnisnya juga kami sampaikan, juga update untuk proses bisnis yang terjadi di minerba termasuk dengan integrasi dengan OSS. Jadi kalau kita bicara terkait dengan perizinan di minerba, tentunya kita kembali kepada regulasi yang ada di minerba, baik itu di undang-undang maupun di PP. Kita bicara terkait dengan perizinan berusaha, ada Undang-Undang 11 tahun 2020 dan Undang-Undang 3 2020, di mana Kementerian SDM itu diamanatkan untuk mengelola 8 perizinan berusaha, yaitu ada IUP, ada IUPK, ada IPR, ada SIPB, ada IPP, ada IUPK sebagai kelanjutan kontrak dan perjanjian, ada IUJP dan IUP untuk penjualan. Jadi kalau kita bicara IPP itu adalah trader, kemudian IUJP itu untuk jasa, dan yang lainnya itu adalah untuk kegiatan pertambangan utamanya. Untuk PP-nya kita ada 2 PP, PP 96 tahun 2021 dan PP 5 tahun 2021, di mana PP 96 2021 ini merupakan turunan dari Undang-Undang 3 2020 dan PP 5 tahun 2021 merupakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja tahun nomor 11 terkait dengan NSPK tata cara permohonan perizinan berusaha. Di mana dalam 2 PP itu juga sudah ada amanat untuk pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pelayanan publik menggunakan digitalisasi atau teknologi informasi. Dalam pelaksanaannya kita saat ini sedang melakukan integrasi dengan sistem di OSS RPA yang dibikin teman-teman di BKPM, di mana kita punya amanat 30 KPLI subsektor mineral dan batubara itu harus bisa diintegrasikan permohonan perizinan melalui OSS. Kami update untuk yang 38 KPLI ini kami sudah terintegrasi secara full, itu adalah izin untuk angkut jual, IPP, dan izin usaha jasa pertambangan. Itu sudah terintegrasi secara full dengan OSS, artinya pelaku usaha tidak perlu harus riwa-riwi ke BKPM atau SDM, cukup melalui OSS dan nanti akan diproses melalui aplikasi di kita dan akan kembali diterbitkan perizinannya di BKPM melalui aplikasi di OSS. Ini KBL yang ada di Minerba, saya nggak perlu sebutkan secara detail, yang pasti kita diamanatkan 30 KBLI, di mana 3 KBLI utama itu adalah terkait dengan pertambangannya, kemudian KBLI 09 untuk usaha jasanya, dan KBLI yang 46 ini untuk yang perdagangannya, trader sesuai dengan komoditi yang ada di masing-masing KBLI. Saat ini kita memiliki beberapa perizinan yang tadi disampaikan di PP 96 tadi sudah ada kita siapkan juga perizinan online-nya sebenarnya sejak tahun 2018, yaitu baik melalui IUP, IUPK dan sampai ke IUJP dan IPP. Di samping itu, di samping ada perizinan utama, kita juga ada beberapa persetujuan rekomendasi. Di bawah ada SPE, ada persetujuan besaran Jamsung, ada kartu izin meledak, kartu pekerja peledakan, pengesahan kepelatihan tambang, dan WIUP mineral batubara, WIUP mineral bukan logam dan batuan juga sudah kita siapkan juga untuk aplikasi perizinannya dan sudah running sejak tahun 2020 kemarin. Untuk beberapa yang sifatnya penunjang, memang sekarang lagi kita
selesaikan juga untuk dimasukkan dalam perizinan secara online. Kalau kita bicara historicalnya ya, Bapak Ibu sekalian, memang Minerba ini mengalami beberapa transformasi untuk pelayanan perizinan. Tahun 2015 kita bicara masih sangat manual sekali. Mungkin beberapa kementerian juga mungkin mengalami yang sama. Kita permohonan masih sifatnya manual, menggunakan hard copy, harus datang, kemudian juga prosesnya juga tidak jelas, berapa lama akan selesai. Kemudian tentunya yang dikeluhkan oleh pelaku usaha tentunya banyak meja, karena proses di Minerba itu tidak bisa diselesaikan oleh satu unit, bahkan kadang-kadang dia harus meminta pertimbangan dari unit lain sehingga membutuhkan waktu dan tidak jelas berapa lama harus selesai. Kemudian tahun 2015-2018 kita ada amanat dari Pak Presiden pada waktu itu untuk menyatukan dalam satu pintu, pelayanan satu pintu, yang pada saat itu kita juga sudah menyiapkan juga transformasi menuju pelayanan satu pintu, di mana pada waktu itu RPID menjadi satu-satunya pelayanan perizinan yang semua pelaku usaha tidak harus masuk ke gedung-gedung, artinya dia bisa satu loket, satu lokasi, dia bisa menyelesaikan perizinan di lokasi yang sama, hampir kita menyerupai proses pelayanan di perbankan. Jadi cukup dia hadir di satu ruangan, nanti dia akan diselesaikan di ruangan itu dan ada back office-nya untuk menyelesaikan. Walaupun ini sebenarnya masih manual ya, karena tetap pelaku usaha menyampaikan dokumen secara hard copy. Kemudian tahun 2018-2021 kita sudah mulai mengubah pelayanan tatap muka melalui proses digital, di mana kita mengembangkan aplikasi perizinan .sdm.go.id. Semua eselon 1 di kita sudah mengubah dari pola pelayanan tatap muka maupun hard copy dengan pelayanan digital. Yang saya sampaikan tadi, beberapa izin sudah dimasukkan dengan di proses pelayanan perizinan kami. Tahun 2021 dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian BKPM juga sudah mengembangkan OSS RBA, di mana seluruh kementerian juga diminta untuk mengintegrasikan seluruh permohonan di OSS, karena Minerba sudah memiliki perizinan di sebelumnya, maka kita berkomitmen dengan teman-teman di BKPM untuk mengintegrasikan sistem yang ada di OSS dengan sistem yang ada di perizinan Minerba. Yang saat ini memang dari 8 perizinan berusaha yang kami sebutkan di awal, 2 yang secara full itu sudah terintegrasi. Usaha juga dapat melakukan permohonan secara transparan dan secara cepat karena prosesnya sudah melalui sistem digital. Ini alur integrasinya saya nggak perlu sampaikan secara detail, yang pasti pelaku usaha juga melakukan login di OSS, kemudian akan diverifikasi di Kementerian SDM, di mana Kementerian SDM nanti setelah verifikasi selesai dia akan menyampaikan SK kembali ke sistem OSS untuk bisa diterbitkan di sistem OSS. Ini yang integrasi yang sudah kita lakukan dengan teman-teman di BKPM yang saat ini memang sudah selesai untuk usaha jasa dan untuk angkut jual. Yang izin lain sedang kita selesaikan untuk bisa diintegrasikan dengan OSS. Kemudian kami sampaikan juga tata kelola proses bisnis yang ada di Minerba ya. Tadi Pak Deputi sudah sampaikan juga bagaimana Minerba ini dari hulu ke hilir. Dulunya tahun 2015 kita masih manual ya, perizinannya masih manual, orang memohon RKAB masih manual. Kemudian kalau jualan juga masih manual, itu sangat riskan sekali ada perbedaan data, sangat riskan sekali ada penyelewengan data, sehingga kita berkomitmen untuk tahun 2018 kemarin untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis yang ada di Minerba dengan sistem aplikasi yang saling terintegrasi, artinya data itu ngalir dari mulai hulu sampai hilir. Di mana kita lihat di sini tahun 2015 kita punya Modi ini awal sekali ya pada waktu kita bangun, karena ini termasuk amanat pada waktu kita korsub dengan KPK
di mana KPK meminta bahwa Minerba harus mempunyai data yang sama, data yang valid untuk seluruh izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Karena pada waktu itu memang undang-undang terkait dengan penerbitan perizinan masih di daerah, baik itu undang-undang tahun 99 maupun undang-undang yang 23 tahun 2015 sebelum ditarik semuanya ke pemerintah pusat. Kemudian tahun 2019 kita sudah mulai menggunakan perizinan Minerba yang ini terintegrasi dengan MODI. Kemudian tahun 2020 kita mencoba mengintegrasikan dengan sistem OSS yang kemarin sudah berhasil, 2 sudah diintegrasikan. Tahun 2022 muncul ERKB juga terintegrasi dengan MODI. Kemudian pada masa 2020-2021 kita punya MOMS, punya MVP, punya EBP yang semua terintegrasi dengan sistem MODI. Jadi MODI ini menjadi data hulu perizinan mana yang valid yang bisa diberikan pelayanan, baik pelayanan terkait dengan RKAB, pelayanan terkait dengan penjualan nanti di MOMS dan EVP, termasuk pelayanan terhadap pembayaran royalti maupun tetap di EPNBP. Kemudian di samping itu disampaikan juga oleh Pak Dr. Lukman juga bahwa Minerba itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia dia memiliki ikatan dengan beberapa kementerian terkait dengan proses bisnisnya, sehingga kita juga mulai mengintegrasikan sistem kita dengan KL yang lain, di mana pada fase 1 ini kita mengintegrasikan dengan Simfoni untuk pembayaran PNBP-nya, kemudian kita juga mengintegrasikan dengan INSW untuk data perpajakan masuk data ekspornya dengan teman-teman bea cukai, kemudian juga dengan Kementerian Inate juga kita integrasikan fase 2 tahun 2022 untuk LHV, baik itu untuk kegiatan penjualan dalam negeri maupun kegiatan ekspor. Jadi proses bisnis ini memang harus dijalani oleh pelaku usaha, karena kalau mereka tidak melakukan proses bisnis melalui integrasi sistem ini, pasti juga tidak akan keluar seluruh perizinannya, baik itu perizinan di hulunya maupun terkait dengan nanti mereka melakukan penjualan maupun mereka melakukan transaksi-transaksi terkait dengan kegiatan pertambangan. Jadi semua terkoneksi dalam satu sistem yang mengalir dari hulu sampai hilir. Terakhir-terakhir kita juga mengintegrasikan dengan PLN untuk kepatuhan DMO. Jadi beberapa pelaku usaha yang sudah DMO-nya sudah tercover oleh PLN, mereka akan bisa merilis untuk kegiatan ekspornya. Tadi sampaikan oleh Pak Deputi, kita juga sekarang sudah mengembangkan juga dengan sistem Simbara untuk mengintegrasikan seluruh sistem yang ada di Minerba. Di samping itu kami juga dengan tidak mengurangi interaksi kami dengan pelaku usaha, karena tatap muka juga sudah tidak dilakukan. Kami siapkan seluruh tools baik itu perizinan, persyaratan di dalam website kami, baik itu format dan lainnya juga kita sudah siapkan di website kita untuk bisa dibaca dan digunakan oleh pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan permohonan perizinan. Ini beberapa alamat website kami terkait dengan format-format data. Yang terakhir, tidak pernah kami lupakan juga, tentunya pelaku usaha membutuhkan penjelasan, karena tidak mungkin jika juga membaca saja dia bisa mengerti. Tentunya dengan penjelasan dari kami, tim kami juga diharapkan para pelaku usaha bisa mengerti proses bisnis yang ada di Minerba. Sehingga kami siapkan juga hotline Minerba, ada 7 hotline, termasuk ada hotline telepon biasa, ada 3. Jadi kita sudah siapkan sangat lengkap sekali untuk masing-masing tema, termasuk nomornya Pak Dirjen pun sudah di-share juga di pelaku usaha, untuk pelaku usaha bisa menyampaikan keluhan untuk perusahaan perizinan di Minerba. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak Dr. Lukman, Pak Moderator, effort Minerba untuk menjalankan digitalisasi termasuk pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.